Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai kasus keracunan yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Yuni Mufarihah, Nur Erli Damayanti, Nurul Islamiyah, Diana Putri Sandra Dewi, Agis Nasabila, dan juga Rifka Irianta. Pertama-tama saya akan membacakan kasus mengenai keracunan yang dialami oleh seorang pasien perempuan berusia 35 tahun dengan berat badan 45 kg yang dilarikan ke UGD rumah sakit karena mengalami overdosis asetosal dengan meminum 40 tablet asetosal 100 mg selama 2 jam yang lalu. Kondisi pasien saat ini sedang tidak sadar dengan tekanan darah 120/90 mmHg dengan RR 140 per menit dengan temperatur 39 derajat Celcius dan terlihat tanda-tanda asidosis metabolik. Berikutnya yaitu penggunaan klinis asetosal. Asetosal digunakan untuk mengatasi sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan juga demam. Penggunaan asetosal ini dikontraindikasikan untuk ulkus peptikum, hipersensitif terhadap derivat asam salisilat, asma, dan juga cacar air. Penggunaan dosis dewasa yaitu 1-3 tablet, untuk dosis anak lebih dari 5 tahun yaitu setengah sampai 1 tablet, maksimal 1,5-3 tablet. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Erli. Selanjutnya yaitu mekanisme aksi dari toksisitas asetosal atau aspirin. Mekanisme aspirin adalah meredakan nyeri dengan jalur siklogenase atau COX dan sintesis prostaglandin. Aspirin sendiri adalah suatu asam dengan pKa 3,5 sehingga pada pH lambung tidak terlarut sempurna. Dan partikel aspirin dapat berkontak langsung dengan mukosa. Akibatnya mudah merusak sel mukosa, bahkan sampai sekresi cairan mukosa dan sekresi bikarbonat, menyebabkan kerusakan vaskular, pembentukan akumulasi leukosit, dan menghambat diferensi sel, di mana pada pemberian aspirin atau asetosal jika berlebihan pada tubuh akan memberikan kadar asam yang tinggi sehingga ginjal tidak mampu atau tidak dapat mengeluarkan asam dari tubuh, di mana pada gejala yang ditimbulkan yaitu asidosis metabolit pada tubuh. Untuk pemberian aspirin sendiri yaitu diberikan tidak lebih dari 10 hari untuk meredakan nyeri. Gejala toksisitas akibat keracunan asetosal atau asam asetil salisilat. Yang pertama, intoksikasi akut, yaitu meliputi telinga berdenging atau tinus, gangguan pendengaran atau tuli, hiperpnea atau menghirup udara atau oksigen lebih banyak, mual atau nausea, vomitus atau muntah, letargi atau lemas. Berikutnya intoksikasi berat. Yang pertama koma, 2 kejang, hipoklemia atau suhu darah rendah, hipertemia atau demam, edema pulmonal, perdarahan pulmonal, ARF atau akut renal failure atau gagal ginjal akut. Selanjutnya oliguria atau jumlah urin sedikit. Strategi terapi akibat keracunan asetosal. Yang pertama, hemodialisis mungkin diperlukan untuk menghilangkan aspirin dari darah. Yang kedua, menempatkan tabung pernafasan atau intubasi dan membantu pernafasan dengan ventilator untuk orang yang gelisah, yang tidak bisa melindungi saluran udara mereka sendiri. Pasien dengan kondisi tersebut sebaiknya dirawat dan dipantau pada perawatan ICU. Yang ketiga, penempatan kateter ke dalam kandung kemih untuk memantau pengeluaran urin dan sering memeriksa keasaman pH dari urin. Yang keempat, pemberian obat lain yang mungkin diperlukan untuk mengobati agitasi, kejang, atau komplikasi lain. Terapi darurat atau terapi emergensi, pertahankan jalan pernafasan, respirasi jika diperlukan oksigen. Tangani koma, kejang apabila terjadi.
Terapi asidosis metabolik dengan pemberian infus sodium bikarbonat secara IV, ganti kekurangan cairan dan elektrolit dengan pemberian cairan kristaloid secara IV. Monitoring penderita asimptomatis minimal 6 jam. Perlukah penggunaan antidot? Tidak diperlukan pemberian antidot pada kasus ini. Disebutkan dalam situs Medscape, hal ini dikarenakan tidak ada antidot spesifik untuk menangani kasus keracunan asetosal. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.